Ya, selamat pagi Upasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada kisah seorang yang punya penyakit kusta. Ternyata penyakit yang dialami seseorang tidak menghalangi seseorang itu untuk mencapai kebebasan atau mencapai tingkat kesucian. Nah, salah satunya di dalam sutta ini, bahwa ada seorang yang bernama Supa Buddha. Supa Buddha ini adalah seorang umat awam yang punya penyakit kusta. Tahu ya penyakit kusta ya? Nah, kalau penyakit kusta ini tiba-tiba kesandung, kena batu atau apa, jari kakinya ini bisa patah. Atau ketika makan pakai tangan, tiba-tiba tangannya ini bisa putus sendiri jarinya. Atau yang lalu pernah saya membaca sutta, Bante Sariputta lagi pindah patah. Kemudian berpindah patah, ada salah satu umat yang punya penyakit kusta. Nah, ketika berdana, tangannya ini, jarinya ini ikut nyemplung di patahnya Bante Sariputta. Pluk. Karena dia punya penyakit kusta, jari tangannya ini lepas ke bulnya Bante Sariputta. Apa yang dilakukan Bante Sariputta? Mengambil jarinya itu, dipindahkan. Nah, kalau Bapak Ibu makannya hanya dari hasil pindah patah, ada tangan yang putus di situ, kira-kira ada ndak nafsu makannya? Nah, jadi Bante Sariputta tetap makan, memindahkan tangannya aja, jari tangannya itu. Nah, ini salah satu penyakit kusta. Kemudian Supa Buddha ini karena dia tahu adalah orang yang berpenyakit dan orang miskin. Di zaman dulu juga punya kebiasaan bahwa kalau orang miskin, orang rendahan, orang hina, di sana masih ada yang namanya tataran, tingkatan. Itu nggak boleh deket-deket sama Brahmana. Kalau seumpama menginjak bayangannya Brahmana, bisa dihukum dia. Nah, dihukumnya macam-macam. Nah, akhirnya si Supa Buddha ini jauh sekali duduk paling belakang, mendengarkan dharma dari Sang Buddha. Tetapi Supa Buddha ini memahami apa yang dikotbahkan oleh Sang Buddha. Akhirnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, yang lain ini perumah tangganya sudah bubar, sudah pulang semua. Si Supa Buddha ini karena mengetahui dia sudah mencapai Sotapanna, dia mau ngasih tahu kepada Sang Buddha bahwa saya sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, akhirnya membuntuti Sang Buddha dari belakang. Nah, tetapi dalam perjalanan dicegat oleh Dewa Saka. Dewa Saka ini suka menguji seseorang. Jadi kalau di yang lain, di masyarakat mengenal, oh kamu sedang diuji, sedang dicoba. Nah, di kita juga sama, yaitu siapa yang menguji? Dewa Saka. Dewa Saka sering sekali menguji seseorang. Nah, akhirnya karena mengetahui si Supa Buddha ini dia sudah punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan dia mau melaporkan tingkat kesuciannya dia, pencapaiannya dia. Nah, coba Dewa Saka ini mau ngetes, benar ndak ini Supa Buddha ini sudah mencapai
tingkat kesucian Sotapanna. Akhirnya turun ke bumi, akhirnya menjadi sosok laki-laki yang kaya raya, memberhentikan si Supabuddha. Hei orang miskin, ngapain kamu ke sana ke Sang Buddha ini dan lain sebagainya. Udah tinggalkan aja Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Kamu ndak usah ini, karena kamu miskin, sudah biar saya kasih kamu harta kekayaan. Tetapi syaratnya kamu harus meninggalkan Buddha, Dhamma dan Sangha. Dan kamu harus bilang tidak ada manfaatnya ketika kamu berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, Supabuddha malah menolak itu. Ndak, saya bukanlah orang yang miskin. Saya adalah orang, walaupun orang lain tidak mengetahui saya ini kaya. Paham apa yang dimaksudkan? Yaitu kaya karena dia sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, walaupun orang-orang lain tidak mengetahui tingkat kesucian Sotapanna. Nah, ini yang dimaksud si Supabuddha. Akhirnya si Supabuddha ini bilang lagi, saya memiliki 7 ciri yang dimiliki oleh para Arya. Tahu? Jadi seorang Arya pasti punya 7 ciri ini. Tahu enggak? Nah, 1, sada, keyakinan. 2, sila, moralitas. 3, iri. Iri, tahu iri? Malu berbuat jahat. Otapa, takut akan akibat dari perbuatan jahat itu. Kemudian caga, kemurahan hati. 6, panya, kebijaksanaan. Yang ke-7 adalah suta, yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini banyak macamnya. Memiliki yang namanya 4 kebenaran mulia. Memiliki pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia, dan itu pasti. Kemudian memiliki pengetahuan tentang anicca, dukkha dan anatta. Jadi ketika seorang Arya harus memiliki 7 ciri ini. Nah, kemudian setelah seperti itu, si Dewa Saka yang menyamar jadi manusia meninggalkan. Kemudian Supabuddha berjalan lagi mengikuti Sang Buddha. Tetapi ketika perjalanan, si Dewa Saka ini langsung menemui Sang Buddha dengan kekuatannya. Muncul di hadapan Sang Buddha dan memberikan penjelasan. Nah, akhirnya Sang Buddha bilang kepada Dewa Saka bahwa mau 100 Saka atau 1000 Dewa Saka menyuruh si Supabuddha ini untuk meninggalkan Buddha, Dhamma dan Sangha adalah tidak mungkin. Nah, dikatakan seperti itu. Akhirnya Dewa Saka pergi lagi, menghilang lagi. Nah, kemudian Supabuddha ini akhirnya sampai di wihara, menemui Sang Buddha dan menceritakan bahwa dirinya sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Setelah selesai, dia ini pulang. Nah, ini banyak ya, nanti kalau Bapak Ibu pulang dari sini, kalau seumpama dapat kejadian seperti ini, ya bisa jadi Supabuddha ini pergi meninggalkan wihara. Dalam perjalanannya ini ketemu sapi atau kerbau, yang nyeruduk si Supabuddha ini, sehingga Supabuddha ini meninggal dengan berlumuran darah. Diceritakan bahwa si sapi atau kerbau ini
adalah raksasa Yaka yang dulunya adalah seorang pelacur. Di zaman lampau, si pelacur ini pernah dibunuh sama si Supabuddha. Nah, akhirnya karena Supabuddha ini meninggal, banyak berita beredar. Akhirnya sampai kedengar oleh para bante. Kemudian para bante itu melaporkan kepada Sang Buddha bahwa Supabuddha telah meninggal dunia setelah datang dari wihara. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa Supabuddha dia memiliki penyakit kusta ini karena di zaman lampau dia pernah meludahi Paceka Buddha. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kalau masih suka meludahi orang, kadang-kadang kan naik motor, kalau Bapak Ibu pernah menemui atau Bapak Ibu sendiri adalah pelakunya, naik motor terus dipepet sama mobil atau motor, weng, terus langsung Bapak Ibu langsung dengan respon, cuy. Nah, ini diharapkan untuk dihindari karena bisa jadi nanti memiliki penyakit. Ya. Kemudian Sang Buddha akhirnya membabarkan dhamma dari perihal si Supabuddha di kelahiran zaman lampau itu, yaitu orang bodoh yang dangkal pengetahuannya memperlakukan diri sendiri seperti musuh. Ia melakukan perbuatan jahat yang akan menghasilkan buah yang pahit. Jadi Bapak Ibu tidak boleh melakukan perbuatan jahat. Nanti kalau Bapak Ibu suka ngeludahi orang, bisa punya penyakit seperti Supabuddha. Nah, inilah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa memahami dan melaksanakan dhamma. Nah, mari kita semua melimpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wihara ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yatha varivaha pura paripurindi sakarang evam eva ito dinang betanang upakapati jedang matidang tumhang hepamiwa sami jatuh sape perendu sangkapa cando panaraso yatha marico diraso yatha sape tiyo viva canto saparo kovina sato mate bhavatwandarayo sughiri khayuko Bhawa abhivadana sile sane cang wadha pacayino cataro dhamma wadhandi ayuwanno sughang palang bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba buddhano bhavena sada sodhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba dhammano bhavena sada sodhi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba sanghano bhavena sada sodhe bhavantu te.